صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. افتح لنا باب حكمتك وانصر علينا يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Sudah ganti pembahasan. Kalau kemarin pembahasannya adalah perbedaan sholat gerakannya antara laki-laki dan perempuan. Hari ini pembahasannya adalah walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladzi as-sholata ing sholat iku ahada asyara ana 11. Hari ini pembahasannya adalah tentang beberapa hal yang bisa membuat sholat kita batal. Rupane al-kalamu ngomong nomor setunggal, nomor satu adalah al-kalamu ngomong berbicara, al-amdu kang sengaja berbicara yang sengaja. Di kitab yang lain itu dengan syarat satu huruf yang memberikan pemahaman atau dua huruf walaupun tidak memberikan pemahaman. Contoh dalam bahasa Arab waqayaki wikoyatan, ki, kalimat ki itu satu huruf. Ki maknanya niku jogo, jogon enten nopo, mungkin barang ucul atau barang kena angin dan sebagainya. Terus enten tiang moco atau muni ki, itu bisa membatalkan sholat. Satu huruf saja atau dua huruf. Dua huruf walaupun tidak memberikan pemahaman kepada orang lain itu juga bisa membatalkan. Contoh yang lain adalah ketika kula kali panjenengan di dalam sholat lalu ada anak yang rame, terus jenengan muni tapi jenengan itu dalam keadaan sholat. Kalimat itu bisa memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa kalau ada orang bilang berarti dikongkon meneng. Orang paham, maka kalimat itu membatalkan sholat. Maka panjenengan kalau memang benar-benar sholat, ya sudah, tinggalkan yang lain, mboten usah ngereken lintune. Andaikan kepingin napa nggih negur, ya sudah, batalkan saja, nggak apa-apa, tegur. Di beberapa kisah sahabat pernah suatu hari Rasulullah itu pernah berteriak di tengah sholat. Umar itu juga pernah teriak pada waktu di tengah sholat. Pada saat itu ada peperangan, terus setelah itu jauh di tempat yang lain, Umar itu merasa diberikan kasyaf oleh Allah melihat tentaranya yang sedang dalam keadaan perang itu terdesak. Lalu di belakang tentaranya itu ada musuh. Maka Umar teriak, hati-hati di belakang sana. Tapi itu kasyaf.
Lah, kejadian seperti itu kalau dalam hukum fikih itu namanya mustasnayat. Mustasnayat itu pengecualian, keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh syarak. Lah, kula kali panjenengan gak lapo-lapo aku lagi kasyaf iki mboten samuni ngoten. Ada keadaan tertentu dan orang-orang tertentu dengan tanggung jawab tertentu dan keadaan tertentu, maka itu mustasnayat. Mustasnayat itu nggak bisa dijadikan hukum. Ya memang keadaannya berbeda, beda kali umumnya. Itu yang pertama adalah al-kalam al-abdu. Yang kedua adalah wal amalu al-kasir al-mawali kasalasa kalasi khotowatin, yaitu melakukan gerakan yang banyak yang terus menerus. Kalau di sini al-mutawali yang terus menerus, kasalasi khotowatin koyo telung jangkah. Berarti jenengan ketika melakukan gerakan sampai 3 kali itu dihukumi batal. Kalau di pembahasan yang lalu kan maksimal 3. Kalau di sini 3 batal. Lho derek sing pundi? Nggih, monggo sing hati-hati mawon, mboten usah dicoba. Niki kan warning, ini kan warning. Umpama panjenengan jadi makmum, lalu di belakang makmum yang ada di belakang, lalu di depan panjenengan itu ada yang batal. Ada yang batal sehingga shaf di depannya panjenengan itu kosong. Maka panjenengan harus maju mengisi shaf yang kosong. Empun dijarno. Maju logikanya adalah shaf di belakang maju ke shaf ke depan itu cuma 2 langkah. 2 langkah sudah. Maka panjenengan juga harus siap empun sampai kata-kata langkai. Yes, jenengan harus siap. Oleh enjene nang ngarepku kosong, yes maju ae. Dan itu enggak apa-apa, enggak batal. Malah itu dianjurkan karena menutupi shaf yang kosong. Shaf itu enggak boleh kosong sampai jarak, andaikan dilewati oleh kambing kecil itu bisa. Jadi jarak ini ojo sampai gede ini kaya wedhus cempe. Wedhus cempe iso liwat, berarti shaf sampean itu belum sah. Makanya panjenengan kudu mepet. Dan juga tidak mepet-mepet seperti yang saudara-saudara kita yang lain itu ya kudu mepet dituk wemplekno sikile ngono mboten. Bahkan kalau saya melihat di kitab yang lain, kalau nggak salah itu di Nihayatus Zain. Di Nihayatus Zain itu yang dianjurkan itu bukan kaki, tapi pundak. Makanya kalau di masjid biasanya saya suku vakum ya softnya diluruskan, pundak ketemu pundak. Karena jarak antara kaki dengan pundak itu menjadi jarak maksimal. Jarak kaki jenengan begagah itu paling ombo bisa pundake panjenengan. Kalau di luar pundake panjenengan, maka itu dolim, mengambil softnya orang lain. Oke, jangan. Dan tidak semua orang niku seneng sikile digriwil-griwili kali tanggane niku mboten seneng ngoten lho. Kula dhewe niku nggih pernah ketemu sama saudara-saudara kita itu dituemplekne, matur ditemplekne niku kok saya digaruk-garuk ngono. Kula kok risih kuliah. Nggih mboten sah. Non sewu, bukan tidak masalah sahnya, tapi jenengan nggak mungkin bisa khusyuk. Tidak mungkin. Napa malih pun digriwil-griwili sikile, digoleki sikile sampean. Sikil wis tak enggreno diuber, ya Allah. Tidak boleh seperti itu. Nggih.
Jadi yang sewajarnya saja. Yang penting sofe lurus, ketinggal rapet, ngoten pun cukup. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah wal hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Para jamaah, hadas ini ada dua macam. Kalau nun sewu hadas itu bukan buang air besar atau buang air kecil. Nah, hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu ya keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan depan ya jalan belakang. Yang jalan belakang itu yang berbentuk zat ataupun berbentuk gas. Nggih. Lek jenengan pun ngraos kados enten untuk atau pluk ning ngene lek napa nggih? Kaya ngentut tapi mboten kaya ngentut ngoten. Tapi enten iso puk ngeten. Walaupun kecil pun jenengan batalaken mawon. Terus mantun ngoten pipis nggih ngoten. Lek jenengan pun ngraos ada sesuatu yang keluar, ngerasa, maka batalkan. Sudah batalkan jenengan tempat wudhu, terus di sana ada toilet, jenengan berseni. Karena al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan panjenengan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan panjenengan. Jenengan yakin ada sesuatu ini. Ono sing metu. Sudah, kalau kerenteke kak sampean kados ngoten, sudah langsung batalkan saja. Metu enggak ya? Lek jenengan kepikiran metu enggak ya? Betul usah dipikir. Tapi lek jenengan kroso, mesti gara-gara kroso niku sampean duwe pikiran, metu enggak ya? Ngoten. Berarti metu. Nggih. Mbok niku jalan belakang, mbok niku nggih jalan depan. Itu wal hadasu atau hadas akbar, hadas gede. Niki kan sebentar lagi Ramadan. Ramadan niku bagi bapak-bapak itu kan ada yang kebelet akhirnya hadas besar. Jinabat. Nah, ketika jinabat tangi turu kok langsung sholat. Ya jenengan sahur, nggih wudu dhisik terus sahur. Mboten usah terus riyen enggak apa-apa. Jenengan sahur, mantun sahur, terus mandi. Lho mandine niku kok pas pun adzan. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Tetap sah. Jenengan masih dalam keadaan jinabat, jenengan dahulukan sahur, mantun ngoten sahur mantun, terus mantun ngoten adzan. Nah, saat adzan itu tadi jenengan masih diperbolehkan untuk mandi besar. Tidak apa-apa, tapi yang hati-hati ya, yang hati-hati. Kalau semua lubang yang 7 itu harus terbasuh, harus terkena air. Tapi bedanya jenengan ketika jinabat saat sampean puasa dengan sampean tidak puasa itu dibedakan. Kalau jenengan sebelum puasa atau tidak puasa hari-hari seperti ini, jenengan basuh semua, jenengan bior ngeten. Ero nggih sampean bior ngeten mboten masalah. Tapi ketika panjenengan sudah dalam keadaan puasa kok belum mandi jinabat, jenengan jinabat keramas, tapi sing hati-hati. Jenengan oles ngeten. Yang penting dibasahi. Yang penting dibasuh dengan air yang bolongan-bolongan itu dibasahi. Tapi pun diguyur nggih, pun diguyur. Tapi dibasahi. Di besok dikoni berseni, besok maneh berseni gitu. Tadi pun dibiur-biur, sesep barang mboten usah. Garano batal nggih. Itu yang keempat.
Terus selanjutnya wahudusun najasati. Selanjutnya adalah datangnya najis dengan tiba-tiba. Panjenengan ketika sholat kok tiba-tiba ketiban barang najis. Umpami nggih napa telek cecet ngoten nggih. Plek ngoten. Nggih langsung segera disingkirkan kalau bisa. Kalau bisa disingkirkan, singkirkan. Melanjutkan sholat nggak apa-apa. Tapi kalau disingkirkan tetap ada, maka singkirkan barangnya atau umpama kopiah, kopiah plek ngoten nggih cekel kopiah diuncalane. Tapi lek pleke niku nek gede klambi, lah jenengan nyoplok klambi niku butuh beberapa gerakan, maka itu sudah jenengan batalkan saja sholatnya karena batal. Sholat dengan menanggung najis atau membawa najis itu hukum sholatnya batal. Panjenengan umpami sholat terus mantun ngoten enten kucing pelayon, perkiraan panjenengan najis enggak? Kalau najis, najis. Tapi ada hukum yang ikhtiyat itu begini. Kalau lingkungan yang ada di sekitar kita itu dimungkinkan tidak ada kotoran atau tidak ada najis, maka sampean boleh punya keyakinan tidak najis. Tapi opo yo kucing niku ngluyur teng niku tok. Akhirnya begitu. Nah, sehingga kalau dimungkinkan atau dikhawatirkan hewan itu keliling nemplek awake dhewe terus najis, maka batalkan. Atau rontokane ulu kucing niku najis karena bangkai. Kucingnya sih urip. Terus ngoten jenengan gadah rontokan, itu banyak ulama yang mengatakan itu najis. Tapi najis garing. Jenengan berseni itu bisa, sudah cukup. Rontokane ulu kucing atau ulune hayawan yang lain, selama masih nempel di tubuhnya betul. Tapi kalau sudah putus dari tubuhnya jadi bangkai, dan bangkai semuanya najis. Itu wahudusun najasati, wangkishaful aurati, lan kebukai aurat. Aurat laki-laki itu adalah bainar rubbati, bainas surrati war rubbati. Aurat yang jaler niku antara udel kali dengkul. Kemarin sudah kita bahas aurat laki-laki sudah jelas, maka hati-hati ketika kita sholat menggunakan pakaian-pakaian yang ngepres. Dan kalau yang perempuan jangan sampai kainnya terbuka, tersingkap. Apalagi perempuan-perempuan itu menggunakan pakaian minim di dalam mukenanya. Mukenai minim, mukenai ketokan, tipis, kena angin buka, kena angin mumbul. Manten-manten beliaunya sendiri di dalam mukenanya pakaiannya itu pakaian minim. Dasteran tok atau dastere sak dengkul. Manten-manten dukuran niku bukaan. Wis gak apa-apa gawe rokok ae. Lek saged mukenanya jenengan pados sing rada antep. Kainnya katakanlah kain katun yang agak tebal sehingga tidak sampai tersingkap ketika angin.
ini kipas-kipas ngeten iki. Tersingkap kena angin niku bisa terbuka auratnya. Lah kalau auratnya terbuka, maka itu sholatnya batal. Nah, kula kali panjenengan nggih kudu ngelingaken tengene estri kula panjenengan sedaya. Rodok larang-larang titik tapi aman. Ngoten nggih. Nek timbang sing 20 selawe niku mumbul-mumbul niku masyaallah. Terus maten-maten yang selanjutnya adalah wa taghayyurun niyati. Berubah niat. Jenengan tengah-tengah sholat niatnya kok berubah keluar dari sholat, maka sholat otomatis batal. Nun sewu, ada contoh dulu pernah dicontohkan sama yai begini. Nek awak mudir sholat mantun ngoten di tengah-tengah sholat jenengan gak ada pemean. Mantun ngoten pemeane sampean teng jaba, kira-kira lek enten udan pemeane kena udan. Terus di tengah-tengah sholat mendung, gluduk duar ngoten. Terus mantun ngoten wayahe tengah-tengah sholat tasik 2 rakaat jenengan gadah niat ngeten. Engko lek udan tak batalno sholatku, maka otomatis saat itu juga batal. Padahal mek niat to, engko lek udan tak batalno sholatku. Padahal dereng udan, tapi sampean sudah dihukumi batal karena itu sudah pedot taghayyurun niatnya sudah berubah. Mantun-mantun selanjutnya wastibdarul kiblati, mungkuri kiblat. Nuwun sewu, mungkin secara logika mungkin ndak sulit kita mungkuri kiblat wong awake dhewe niki salat madhep kiblat kan ngoten. Menawi jenengan enten gerakan nopo kok sampai awake jenengan muter, terus gegere jenengan niku madhep kiblat, maka itu batal. Nggih. Mbo jenengan mulet mbo nopo terus mantun ngoten kok mulete rada kakean panjenengan sampai mungkuri kiblat, maka sholat otomatis batal. Gendong-gendong anak terus mantun ngoten sampai mulet anake dibeto teng wingkinge niku batal. Lek gendong anak kados tengene Mekah niku biasa nggih madhepe nggih terus tetep madhep gendong, ditaruh lagi wayahe rukuk mungkin wayahe madhep digendong malih, tapi mboten sampai mungkuri kiblat. Lek sampai mungkuri kiblat maka batal. Terus selanjutnya wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe. Maem sudah jelas nih kalau maem. Terus minum, terus nun sewu. Sing maem saderenge salat jenengan berkumur. Biar apa? Biar tidak sampai ada selilit-selilit. Selilit-selilit niku lek jenengan nganggur-nganggur mari ngono tek metu teng mriki. Terus jenengan elek mari batal salate jenengan. Nggih, berkumur. Atau mungkin jenengan diduaken atau disebulkan ngeten. Ndak apa-apa kalau disebul. Pokoknya mboten dimakan. Nggih. Makan, minum, terus wal qahqahatu lan guyu ngakak. Guyu niku batal. Guyu ngakak itu di beberapa keterangan sampai keluar suara. Tapi lek jenengan boten sampai keluar suara masih bisa dimaafkan. Pun sampai bedal, pun lek jenengan boten kuat ngempet nggih batal mawon. Nek tasik kiat
cepet, monggo enggak apa-apa dilanjutkan. Tapi sampai bersuara itu membatalkan sholat. Terus yang terakhir, yang nomor 11 adalah wariddatu lan murtad qaulan wa fi'lan. Murtad niku keluar dari agama Islam, baik ucapan atau perbuatan. Saumpama nun sewu ada yang namanya pernah dengar Barseso nggih. Barseso niku kan seorang kiai yang gara-gara godaan setan akhirnya terjerumus dan berakhir dalam keadaan kufur atau riddah itu. Barseso ditualeni. Barseso kowe tak bakal tak ampuni, tak lepas nih, tak tulungi, tapi kue kudu nyembah aku terus setan ngoten. Terus jare Barseso, ya apa aku iso nyembah awakmu, tanganku ditaleni, sikilku ditaleni. Pokoknya kue kedip niat nyembah aku, tak tulungi. Kedip tok nggih. La innalillah wayahe kedip kali malaikat dijabut nyawa. Sehingga Barseso itu dicerita-cerita di pesantren, Barseso itu meninggal dalam keadaan menyembah setan. Lah itu mek kedip tok, bukan kedipnya, tapi niat yang berbarengan dengan kedip itulah yang membuat hukum berlaku. Maka panjenengan riddah keluar dari agama itu kita juga harus hati-hati. Keluar dari agama mengatakan saya akan keluar dari agama Islam, terus sampean yakin dengan kalimat itu, terus dengan melanjutkan saya masuk ke agama A, B, C. Itu kalau jenengan yakini kalimat itu dadi, maka hati-hati main-main kalimat. Anak-anak kita juga kita ajari, hati-hati lek ojo ngomong koyo ngono, khawatir didamel dolanan. Lah hukum itu bisa terjadi qaulan wa fi'lan wa yakinan, ucapan enten, kelakuan enten, keyakinan di wonten. Nek sampai diyakini, akhirnya dia dihukumi murtad sama Allah. Makanya ketika kita sholat, ya kita terima apa adanya. Kulo ikhlas ya Allah, diparingi cukup kata ngeten. Mumpun sampai kulo boten nrimo tenggene cukup di panjenengan. Itu saat-saat genting, saat-saat kita diberi cobaan yang luar biasa sama Allah, khawatir hati kita ini bisa kufur kepada Allah. Dan itu yang tahu adalah kula kali panjenengan sendiri. Yang tahu adalah panjenengan dengan Allah, yang tahu adalah saya dengan Allah. Maka itu harus benar-benar kita hati-hati. Mumpun sampai kalimat-kalimat tidak nerimo kali keputusan Allah muncul dalam hati kita, apa mana sampai terucap. Mungkin itu beberapa kalimat. Mugi-mugi kula kali panjenengan saged nglampahi, saged hati-hati lagi, saged memperbaiki ibadah kula kali panjenengan sampai benjing tengene ngersane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Menawi wonten sing ditandhetaken, monggo. Sampun jam 9 ampun dengar kata. Nggih. Jamaah gangsal sop. Nggih. Sing ajeng piyambake batal. Batal. Nggih. Ini afdale sing ngebake iku kanan kiri napa wingking sisa. 0,5. Wingking. Wingking. Lek kanan kiri ini gerak, akhirnya garakno sebelahnya gerak malih. Cuma akhirnya Kanan sing gerak. nggih kakatan sing gerak. Lah saiki kan betul maju-maju sih. Maju.
Jadi betul sami ini juga. Nggih, enggak artinya begini, lek jenengan gerak ngeten, tetep wingking kan niku kan maju nggih ya. Umpama nggih, soft pertama batal, ngalih. Soft pertama ini agar bisa menutupi soft yang kosong, ini gerak. Ini gerak. Teng mriku nggih kosong, mriki kosong. Setidaknya ini sebetulnya. Sama aja. Akhirnya tetap sing wingking sing kudu maju. Lah padha-padha gerake iki. Nggih. Dadi lek nek mending sing wingking maju ya napa tetep sing wingking tetep maju akhirnya begitu. Kecuali nun sewu ngajeng niku pepet-pepetan. Pepet-pepetan karena kehilangan satu orang, satu langkah seret sebelahnya saged seret pun nutup. Tapi kalau softnya normal tetep sing wingking ngisi tenggene ngajengi. Lah mboten enten fungsine sing kanan kiri badhe geser. Akhirnya nambah-nambahi gerakan, nambah-nambahi wong sing gerak. Terus malih nun sewu, kalau bisa yang di belakang imam itu harus gercep, orang yang gercep. Saumpami imamnya yang batal, maka yang belakang imam harus tahu tanpa dikode, apalagi sudah dikode, ya harus tahu. Umpami pernah kejadian di Masjidil Haram itu traweh di rakaat keberapa gitu, imamnya batuk suaranya telas. Itu akhirnya beliau geser, imamnya itu geser ke kanan. Ketika imamnya geser ke kanan, yang belakang ini ya harus segera, oh ini kode dari imam bahwa beliau menyerahkan imam ke penggantinya. Meskipun boten kuat, traweh itu pernah jenengan pados itu Google wonten. Jadi imamnya Masjidil Haram itu geser ke kiri, akhirnya yang belakang maju melanjutkan. Nah setelah geser, imam nggak usah pindah-pindah juga nggak apa-apa, cukup walaupun sejajar atau satu jengkal dari imam ke belakang sedikit itu sudah jadi makmum, beliau langsung jadi makmum, nggak apa-apa, gantian imam di tengah-tengah sholat itu boleh, nggak apa-apa, karena memang sudah nggak mampu, suaranya entek. Tuh. Makanya kalau bisa panjenengan kali kula ketika depan kita ini kosong ya kita maju saja, nggak usah membatalkan sholat, nggak apa-apa, selama gerakan itu cukup 2 langkah saja kan ya, 1, 2 saja, jenengan sah sholatnya, tidak usah dibatalkan. Nah wingkingnya juga harus tahu, makanya ngaji-ngaji kayak gini ini ngaji fikih niku penting jasane, timbang bukan saya tidak membuat tidak mau ngaji akhlak. Rata-rata kan ngajine akhlak, ngaji pitutur. Nah kalau fikihnya tidak tahu itu nanti juga gimana sholat kita nanti. Nek tentang hati, tentang pitutur, akhlak, budi pekerti itu kelakuan kita sehari-hari. Tapi kalau fikih itu hati-hati tenggene jeruni ibadah, jeruni sholat terutama. Mugi-mugi kula kali panjenengan saged nglampahi nggih. Ampun dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana, wassalatu wassalamu
يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وشفع على القبور من المسلمين والمسلمات ارفع لهم درجات وأكرمهم حسنات وأدخلهم الجنة مع الأبرار والأمهات يا أيها الناس المؤمنين بالجميع وأولى فادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وبركة في ديننا وهداية في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهدنا علينا في شهوات الموت والنجاة من النار والعافية من الشر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين. Dimana para jamaah di Kamis malam Jumat yang akan datang undangan wonten Bapak sudah tinggi untuk rotinan insya Allah malam ini insya Allah kita tutup sementara karena untuk menghadapi bulan suci Ramadan nanti kita buka lagi setelah insya Allah Ramadan ini. Thank you.